Hey, kembali lagi di channel Ablem TV, channel yang akan mengabarkan berita timnas terupdate. Bila penasaran, makanya saksikan dari awal sampai akhir. Gua bakal rangkum berita-berita timnas hari ini. Oke, langsung saja kita ke berita pertamanya. Ada apa? Saksikan. Di berita pertama ada lawan J.I. Just bermain full 90 menit hingga babak akhir. Lihat hasil pertandingan berikutnya dari pemain calon timnas Indonesia. FC Utrecht kalah telak dari sang pemuncak klasemen era divisi, yaitu PSV Eindhoven dengan skor 5-2. Bekas kiper FC Utrecht menjadi pemain rating paling buruk di laga ini. Oleh Romani masuk sebagai pemain pengganti pada menit 81 menggantikan Yohan Catlin. Skor aslinya 2-6. Armando mencetak gol pada menit 90+3, namun saat dicek VAR gol dibatalkan. Hasil pertandingan berikutnya dari wingback timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Calvin Verdong. Nets Megan mengalami kekalahan kandang sendiri melawan Ajax Amsterdam. Calvin Verdong hampir menciptakan 2 assist, namun sayang striker Nets sedang mandul. Waduh, Calvin Verdong bermain full 90 menit di laga ini dengan big chance create 2 kali. Dan skor akhirnya adalah 1-2 untuk Ajax Amsterdam. Tak ketinggalan klub Saint Patinama yaitu Kasyupan juga mengalami kekalahannya dengan melawan La Lovers. Saint Patinama masuk sebagai pemain pengganti pada menit 87. Di laga ini Saint hanya bermain selama 14 menit saja. Begitupun juga dengan hasil pertandingan klubnya Meshilgers. FC Twente menang comeback dari Go Ahead Eagles. Gol dari Kuipers membawa kemenangan untuk FC Twente. Sempat kalah skor di babak pertama, Meshilgers tidak bermain di laga ini dengan alasan sedang cedera. Kemungkinan di match selanjutnya ia akan kembali bermain. Skor akhir 3-2 untuk FC Twente. Wow, cepat sembuh ya Meshilgers. Bek timnas Indonesia Justin Hubner masih memiliki sisa kontrak di Wolves sampai akhir musim tahun depan dan sepertinya akan hengkang secara gratis pada musim depan. Waduh, ada apa nih ya? Dia masih bermain di Wolves U21 musim ini, tapi bukan sebagai kapten lagi dan mulai tersisihkan oleh pemain lain. Pelatih Wolves Gary O'Neil tidak tertarik memasukkan dia ke tim senior lagi setelah dibawa versus Arsenal pada musim lalu. Menurut kalian gimana untuk karirnya setelah ini? Ada apa dengan Justin Hubner yang sudah tidak lagi dipercaya di klubnya? Kabar pemain abroad berikutnya datang dari Marcelino Ferdinand yang meninggalkan Oxford untuk bergabung dengan timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Sevlai Kialino. Alasan Sintayong memilih TC timnas Indonesia di Bali memang sangat baik lapangannya, sedangkan di Jakarta tidak begitu banyak lapangan untuk kami latihan. Tetapi Bali United sudah membangun lapangan dengan baik. Pelatih timnas Indonesia ini menjelaskan alasan memilih Bali sebagai lokasi tersebut. Semoga sukses ya Coach Sintayong untuk laga di Piala AFF-nya. Semoga lancar juga TC di Balinya. Sebelum ke kabar berikutnya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin. Kita kembali lagi di kabar pemain incaran timnas Indonesia. Timnas Indonesia
sekiranya masih mengincar pemain-pemain keturunan. Yang makin menghembus kabarnya makin kencang, yaitu Pascal Augustus Struijk, lahir 11 Agustus 1999, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan untuk klub Premier League Leeds United. Walaupun media-media Inggris dan Indonesia makin kencang untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, namun Pascal Struijk pernah berkomentar soal ini. Ia menegaskan bahwa dirinya masih berharap untuk memperkuat timnas Belanda dalam wawancaranya pada 2022 dengan Nieuwsblad. Ia pun menuturkan bahwa meski mempertimbangkan berbagai opsi, pilihannya tetap tertuju pada Belanda sebagai prioritas utama. Bahkan Struijk sebelumnya juga menolak kesempatan bermain untuk Belgia. Tetapi apapun juga bisa terjadi, apalagi kepemimpinan Erick Thohir serba mengejutkan. Yang makin kuat kabar akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia berikutnya adalah Tristan Gezar, menjadi pemain keturunan Belanda yang siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Sementara Tristan dikabarkan pernah menjalani komunikasi dengan PSSI. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dalam kita mengobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, kata Tristan, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Kendati demikian, Tristan mengaku sulit menjelaskan sulitnya sebab ia masih perlu mempelajari sisilah keluarga yang ada di Maluku. Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskannya. Pemain yang berposisi bek kanan ini telah sembuh dari cederanya dan mulai latihan. Hal ini dikonfirmasi oleh klubnya Petzuale yang sekarang. Dan setelah itu kabar dia akan memperkuat timnas Indonesia makin kencang. Semoga saja ya. Coach Sintayong membaca. Dan inilah kabar utamanya, timnas Indonesia Putri berhasil menuju ke final Piala AFF Women's Cup 2024. Tak hanya timnas Indonesia Putra di berbagai umur yang jago ya, ternyata timnas putri juga tak mau kalah dengan timnas putranya. Timnas putri Indonesia selangkah lebih dekat untuk menjadi juara Piala AFF Wanita 2024. Garuda Pertiwi dipastikan lolos ke babak final kejuaraan bergengsi ASEAN tersebut. Di babak semifinal, timnas putri Indonesia dihadapkan dengan timnas putri Singapura. Di laga ini Garuda Pertiwi berhasil menang dengan skor 0-3. Gol kemenangan Garuda Pertiwi dicetak oleh Claudia Sosheman dan Reva Oktaviani yang sama-sama dicetak di babak pertama. Lalu Oktavianti Dwi menambah keunggulan Indonesia di penghujung babak kedua. Wah, kalau dilihat-lihat ini gol-golnya sangat cantik. Semoga aja timnas Putri Indonesia memenangkan Piala AFF Putri 2024. Amin ya robbal alamin. Oke, cukup sekian kabar timnas terupdate hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini terus berkembang. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.